Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Sebelum kita mulai hari, marilah kita menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ajarku setia, menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas sebuah ayat yang menarik yang terambil dari Mazmur 37 ayat 3-4. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kita tahu ayat ini paling menarik adalah bagian terakhir, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Nah, kalau dibaca di versi New King James ada sedikit perbedaan terjemahan. Mari kita baca. Di sini katakan, trust in the Lord and do good. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah baik. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Berdiamlah, menetaplah di mana engkau berada dan makanlah dari kesetiaan Tuhan, memelihara kita maksudnya. Kemudian, delight yourself also in the Lord. Senangkanlah dirimu di hadapan Allah. And He shall give you the desire of your heart. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau di terjemahan baru tadi dikatakan bahwa berlakulah setia. Tapi kalau di NKJV dikatakan makanlah dari kesetiaan Allah, memelihara kita maksudnya. Nah,
Bagaimana caranya supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita? Dari terjemahan ayat ini kita tahu ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Nah, tentu saja kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikannya kepada kita. Percaya itu seperti apa, saudara? Menurut Amsal 3 ayat 5-7 di sana katakan bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Mungkin karena kita pengalaman kemarin berhasil atau bagaimana. Nah, ini seperti pengalamannya Daud di 2 Samuel 5 ayat 17-25. Di sana Daud perang melawan Filistin 2 kali, saudara. Yang pertama dia tanya Tuhan bagaimana strateginya. Tuhan bilang serang dari depan, maka dia menurut, menang. Diserang dari depan, menang. Kemudian perang lagi yang kedua, Filistin menyerang lagi. Tapi Daud tidak bersandar pada kemenangan kemarin, tidak menggunakan strategi yang sama. Daud tetap tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini strateginya? Apakah saya maju lewat depan? Dan Tuhan memberikan strategi yang baru, melingkar, memutar. Dan akhirnya Daud menang lagi. Itu karena dia tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu, tidak mengandalkan strategi yang kemarin, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan strategi yang baru, memberikan kemenangan. Jadi dia percaya bahwa Tuhan selalu punya cara yang lebih baik daripada yang kemarin, saudara. Jadi tidak mengandalkan masa lalu, keberhasilan masa lalu, tidak mengandalkan pengertian sendiri, tapi sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah berlakulah baik, do good, di NKJV. Maksudnya kita berusaha berlaku baik kepada semua orang. Kita baik kepada semua orang. Kita melakukan kebajikan kepada semua orang. Kenapa? Karena kebajikan adalah cerminan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kalau dibaca di 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau kita memang beriman kepada Tuhan, berarti kita harus melakukan yang baik, berlaku baik pada semua orang, saudara. Dan kalau kita berlaku baik pada semua orang, kita menjadi berkat buat orang lain, Tuhan pasti akan balas memberkati kita. Nah, yang ketiga, menetaplah di tempatmu berada dan makan dari kesetiaan Tuhan memelihara kita. Maksudnya adalah tidak perlu panik, tapi berdiam saja, percaya saja di tempat kita berada, menetap di situ, dan Tuhan akan memelihara kita, dan kita menikmati pemeliharaan Tuhan di tempat itu. Ini seperti pengalamannya Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 3-12. Di mana saat itu Ishak ada di Gerar dan terjadi kelaparan, tapi Tuhan mengatakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, menetaplah di Gerar. Nah, Ishak menurut. Dia di Gerar mulai menabur, bertani, kemudian Tuhan membuatnya dia berhasil karena Tuhan memberkati, memelihara dia di Gerar sehingga dia menjadi sangat kaya di sana. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan sudah berjanji akan memelihara kita, maka Tuhan akan memelihara kita dimanapun kita berada. Tidak perlu panik mencari tempat yang lebih aman, tapi percaya saja kepada Tuhan. Tenang di tempat di mana kita berada. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan Tuhan akan memelihara kita. Yang selanjutnya adalah senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Maksudnya kalau kita ketemu Tuhan, kita menghampiri Tuhan pada saat kita ibadah di gereja atau kita berdoa menyembah kepada Tuhan di rumah, kita harus menyenangkan, membuat hati kita senang di hadapan Allah. Jadi kita bersuka cita di hadapan Allah. Saudara-saudara, jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang gundah, hati yang sedih, kemudian nyanyi asal-asalan, tidak suka cita. Jangan, saudara-saudara. Tuhan ingin kita bersuka di hadapan Tuhan. Jadi buatlah diri kita senang di hadapan Tuhan. Waktu bernyanyi, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, saudara. Dan Tuhan disenangkan dengan hal itu. Makanya kemudian dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Makanya kita harus menyenangkan hati kita dulu, membuat diri kita sendiri senang. Karena Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mau sembuh, maka kita harus bersuka cita di hadapan Allah. Kalau di Matius 6 ayat 25-34 dikatakan jangan khawatir. Tuhan akan mencukupi apa yang kita perlukan. Kalau orang yang tidak khawatir itu pasti dia akan bersuka cita di hadapan Allah. Orang yang khawatir tidak bersuka cita di hadapan Allah, tidak bisa bersuka cita kalau kita khawatir. Maka jangan khawatir, Tuhan mengatakan. Kemudian Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, kalau kita sedang menghadapi pencobaan, berbahagialah. Berbahagia, kenapa? Karena Tuhan akan mengangkat kita ke level yang berikutnya.
mengangkat iman kita, pertumbuhan iman kita ke level yang berikutnya. Dan 1 Korintus 10:13 Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Makanya kita harus bersukacita, harus berbahagia walaupun saat kita sedang menghadapi pencobaan. Nah, kemudian baru Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Nah, Tuhan memberi keinginan hati, bukan keinginan mata, saudara. Berbeda. Kalau keinginan mata itu biasanya hasil dari lapar mata. Keinginan mata tidak ada batasnya, saudara. Tapi keinginan hati itu sungguh-sungguh apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang kita perlukan. Nah, misalkan begini, saudara. Kalau kita punya 10 pasang sepatu, tapi biasanya yang kita pakai pasti hanya 2 pasang. Pakai untuk gereja, pakai untuk bekerja, pakai untuk olahraga, biasanya hanya 2 pasang. Sisanya hanya ditaruh di lemari. Kalau suatu saat diminta orang, ya nggak apa-apa, diberikan saja. Kita tidak begitu merasa kehilangan. Kenapa? Karena tidak begitu menginginkannya sebenarnya. Itu hanya efek lapar mata. Tapi yang sungguh-sungguh kita inginkan adalah 2 pasang sepatu yang kita selalu gunakan. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Kalau hilang, kita bingung cari gantinya kan. Nah, Tuhan tahu apa yang hati kita inginkan, yaitu hal-hal yang kita perlukan, saudara. Nah, itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, yaitu keinginan hati kita itu, saudara. Segala keperluan kita dipenuhi dulu oleh Tuhan. Tuhan memelihara kita, sisanya nanti Tuhan tambahkan. Itu bonus, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang sungguh-sungguh kita perlukan, sungguh-sungguh kita inginkan oleh hati ini, saudara. Maka tenanglah, saudara. Kalau saudara sekarang sedang mengalami kegundahan, kekhawatiran, maka ayat ini mengatakan tenanglah di tempat Anda berada. Percayalah kepada Tuhan, berlakulah baik kepada semua orang, dan buatlah diri kita senang di hadapan Allah. Maka Tuhan akan memelihara kita, akan mencukupi segala keperluan kita, memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Ya, jadi tetap percaya kepada Tuhan, tetap tenang di hadapan Tuhan, dan bersuka di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Ya, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari yang mengingatkan kepada kami, untuk kami senantiasa bersuka di hadapan Engkau, sungguh-sungguh percaya mengandalkan Engkau, Tuhan, dan tenang di hadapan Engkau, Tuhan. Maka kami akan merasakan pertolongan-Mu, merasakan berkat-berkat dari Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai, menolong kami, Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami terima firman-Mu, dan kami aminkan dalam kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami akan melihat bukti penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu pada hati kami masing-masing, supaya kami dapat bertumbuh dan berbuah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk